mission, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 eksperimen fisika sekolah akan membuat dan mempresentasikan tugas proyek yang berjudul energi mekanik, yang mana anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri dengan 210330116, Haikal Zuandri, dan rekan saya di sebelah kanan Mauliditya Regita Cahyani dengan NIM 2103302, dan rekan saya di sebelah kiri, saya Failia Zari dengan NIM 2103313, yang mana pada mata kuliah eksperimen fisika sekolah diampu oleh Ibu Dr. Emilia Nur MPD. Selamat menyaksikan. Pada percobaan kali ini kami menggunakan 3 buah tiang pertama, kedua, dan ketiga. Yang mana pada tiang pertama ada 5 lubang, namun kami hanya menggunakan 4 lubang dengan variasi ketinggian yang berbeda-beda. Dan pada tiang ketiga kami menggunakan 1 lubang dengan ketinggian yang tetap. Dan pada percobaan kali ini kami menggunakan 2 massa yang berbeda. Yang pertama kelereng dan yang kedua bola kecil untuk hiasan. Yang mana kami juga menggunakan selang dengan panjang 1 meter. Nanti pada saat percobaan akan kami ubah-ubah setiap ketinggian di tiang pertama. Nanti teman-teman bisa saksikan pada saat percobaan yang akan kami lakukan setelah ini. Percobaan kelereng. Percobaan mutiara, hiasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek tentang energi mekanik, yang mana dosen pengampu pada mata kuliah eksperimen fisika sekolah yakninya Ibu Dr. Emilia Nur MPD. Anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Haikal Zuandri dengan NIM 210330116, dan rekan saya Fani Dia Azhari dengan NIM 2103313, dan Mauliditya Regita Cahyani dengan NIM 2103322. Baik, untuk pertama ini yaitunya tentang teori dasar akan dibacakan oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Teori dasarnya itu pertama tentang energi kinetik, di mana energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda bergerak yang ditandai dengan adanya kecepatan, di mana hal ini dapat dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Selanjutnya ada energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisinya. Nah, energi potensial ini dapat dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Selanjutnya, ada energi mekanik, yaitu energi mekanik adalah jumlah dari energi
kinetik dan energi potensial. Oleh karena itu, rumusan energi mekanik adalah sebagai berikut. EM sama dengan EK ditambah EP. Selanjutnya, hasil pembahasan, yaitu untuk tabel data. Kami di sini melakukan dua pengambilan data, yaitu untuk tabel data pertama, kami menggunakan kelereng dengan massa 0,0057 kg dan kecepatan awal kelereng adalah 0 meter per sekon dan panjang selang air yang kami gunakan adalah 1 meter. Dan pada percobaan ini kami mengukur kecepatan waktu dari kelereng pada ketinggian yang berbeda-beda. Ada 4 variasi ketinggian. Pada percobaan pertama yaitu dengan H1-nya sama dengan H1-nya yaitu 0,425 meter dan H2-nya 0,2 meter. Dan waktu yang didapatkan 1,21 second dan untuk kecepatannya 1,64 meter per sekon, dan maka didapatkanlah energi potensialnya itu 0,024 Joule dan energi kinetiknya 0,0076 Joule dan untuk energi mekaniknya 0,0316 Joule. Untuk percobaan 2, 3, 4 sama dan hasilnya dapat dilihat pada tabel data berikut. Selanjutnya yaitu tabel data yang kedua, di mana pada percobaan ini kami menggunakan massa kelereng yang massanya adalah 0,003 kg. Nah, di mana ini pada percobaan ini kami juga melakukan 4 variasi ketinggian awalnya, yaitu pada percobaan pertama 0,425 meter, percobaan kedua 0,35 meter, dan percobaan ketiga 0,275 meter, dan percobaan keempat 0,2 meter. Dan didapatkanlah hasil energi potensial kinetik dan energi mekaniknya seperti yang ada pada tabel data. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Fani. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian pengolahan data. Yang mana pada tabel 1 ada 4 data. Data yang pertama yaitunya kita mencari tentang percepatan, yang mana rumusnya diambil dari 2S per T kuadrat, di mana 2S itu adalah jarak selang dibagi dengan waktu tempuh perjalanan benda atau kelereng tersebut, menghasilkan percepatan 1,36 meter per sekon kuadrat. Dan setelah itu kita masukkan dengan rumus V sama dengan A dikali T sama dengan 1,36 meter per sekon kuadrat dikali 1,21 sekon, menghasilkan kecepatan sebesar 1,64 meter per sekon. Dari dua data tersebut kita dapat mencari energi potensial yang mana rumusnya MGH. MGH sama dengan 0,0057 kg dikali 10 meter per sekon dikali 0,425 meter, menghasilkan energi potensial sebesar 0,024 Joule. Selanjutnya kita mencari energi kinetik, yang mana rumusnya sama dengan setengah mv kuadrat dengan setengah dikali 0,0057 kg dikali 1,64 meter per sekon dikuadratkan, menghasilkan energi kinetik sebesar 0,0076 Joule. Untuk energi mekanik kita jumlahkan saja dari energi potensial dan energi kinetik sama dengan 0,026 Joule ditambah 0,0076 Joule sama dengan 0,0316 Joule. Untuk data kedua, kita menggunakan rumusnya sama, namun dengan variasi ketinggian yang berbeda dan waktu yang berbeda, menghasilkan percepatan sebesar 1,0,9 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan 1,48 meter per sekon dan menghasilkan energi potensial sebesar 0,019 Joule dan energi kinetik sebesar 0,0062 Joule dan energi mekanik sebesar 0,0252 Joule. Next.
Untuk data ketiga sama saja dengan data 1 dan 2. Kita hanya memvariasikan waktunya dan kecepatannya sehingga didapatkan percepatan pada data ketiga ini sebesar 0,95 meter per sekon kuadrat. Yang mana dari itu kita bisa mendapatkan kecepatannya sebesar 1,37 meter per sekon dan kita cari energi potensial dan menghasilkan sebesar 0,015 joule. Untuk energi kinetik sendiri, kita masukkan kecepatan 1,37 meter per sekon ke dalam rumus setengah mv kuadrat, maka menghasilkan energi kinetik sebesar 0,0053 joule dan menghasilkan energi mekanik sebesar 0,0203 joule. Untuk data keempat, kita masukkan juga perolehan waktu dari percobaan keempat dan ketinggian pada percobaan keempat, di mana percepatan yang didapatkan sebesar 0,9 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan sebesar 1,35 meter per sekon. Dan untuk energi potensialnya kita dapatkan 0,011 joule, untuk energi kinetiknya sebesar 0,0051 joule, dan energi mekanik sebesar 0,0161 joule. Next. Selanjutnya pada tabel 2, kita masih menggunakan rumus yang sama dengan massa benda yang berbeda pada tabel pertama. Di sini kita juga memvariasikan tentang waktu dan kecepatannya yang berbeda. Maka pada data pertama, yang mana percepatan yang kami peroleh yaitu sebesar 1 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan sebesar 1,92 meter per sekon dan energi potensial sebesar 0,0 joule. Dengan energi kinetik sebesar 0,0175 joule. Untuk data kedua diperoleh percepatan sebesar 141 meter per sekon kuadrat dan kecepatan sebesar 1,67 meter per sekon. Untuk energi potensialnya diperoleh 0,0105 joule dan energi kinetiknya diperoleh sebesar 0,041 joule dan energi mekaniknya diperoleh sebesar 0,0146 joule. Next. Untuk data ketiga dan keempat sama saja, kita masih menggunakan rumus yang sama dengan variasi waktu dan ketinggian yang berbeda, di mana percepatan pada data ketiga ini diperoleh sebesar 1,16 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan sebesar 1,51 meter per sekon dan energi potensial diperoleh dengan nilai 0,0082 joule dan energi kinetiknya sebesar 0,0034 joule dan energi mekanik sebesar 0,0116 joule. Untuk data keempat, kita variasikan lagi, yang mana pada saat percobaan kita cari waktunya dan ketinggiannya variasikan. Untuk data keempat ini kita dapat memperoleh percepatan sebesar 0,95 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan 1,41 meter per sekon, energi potensial sebesar 0,006 joule dan energi kinetik sebesar 0,0029 joule dan menghasilkan energi mekanik sebesar 0,0089 joule. Next. Oke, mungkin untuk pengolahan data sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk pada bagian pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya Mauliditya Cahinigria, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Pada eksperimen energi mekanik ini, praktikan akan mengamati waktu yang ditempuh oleh benda. Yang di sini kami menggunakan kelereng dan juga manik-manik dengan massa yang berbeda melewati selang sepanjang 1 meter dengan 4 variasi ketinggian dengan menggunakan stopwatch. Dari waktu yang telah didapatkan, nantinya akan bisa dihitung kecepatan, energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik dari percobaan tersebut. Dari percobaan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah didapat, didapatlah hubungan antara energi potensial dengan ketinggian, yaitu hubungannya adalah berbanding lurus, di mana semakin tinggi letak benda tersebut, maka energi potensialnya akan semakin besar, dan juga berlaku sebaliknya.
di mana semakin rendah benda tersebut, maka energi potensialnya akan semakin kecil. Lalu hubungan antara kecepatan dan juga energi kinetik, yaitu semakin besar kecepatannya atau semakin laju benda, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Dan berlaku juga sebaliknya, di mana semakin lambat benda bergerak, maka energi kinetiknya akan semakin kecil. Serta dari data juga dapat dilihat bahwa semakin besar massa benda atau semakin berat benda tersebut, maka energinya akan semakin besar. Selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat plot grafik hubungan antara kecepatan dan energi kinetik, di mana grafiknya itu naik. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kecepatan dan energi kinetik itu mempunyai hubungan berbanding lurus. Selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat hubungan antara ketinggian dengan energi potensial, di mana grafiknya juga naik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ketinggian dan energi potensial itu adalah berbanding lurus, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan di atas, yang pertama yaitu energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Yang kedua, energi kinetik selalu berbanding lurus dengan kecepatan benda, dan yang ketiga, energi potensial selalu berbanding lurus dengan ketinggian benda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yang Mauliditya Regita Cehani atas penyampaiannya tadi. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah dan ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너의